Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar nih hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah, Ibu. Berarti sudah siap menerima pelajaran pada hari ini ya? Siap, Ibu. Oke. Sebelum itu, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Bisa tolong? Oh ya, oke Rahel. Silakan. Silakan di depan sini. Baik teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, baiklah kita mulai dengan doa dan saya pimpin menurut agama kepercayaan saya. Teman-teman boleh mengikuti dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita doa 3. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Rahel. Oke. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya? Siap, Ibu. Oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Oh, namun sebelum itu Ibu akan absen satu-satu. Francina, Hadir, Ibu. Musdalifah, Hadir, Bu. Setri, Hadir, Ibu. Arda, Hadir, Bu. Asri, Hadir, Bu. Valentin, Hadir, Bu. Rahel. Hadir Ibu. Oke, kelas hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang hikayat. Oke. Kita menunggu muncul di slide-nya. Oke. Yang pertama, yang perlu kita ketahui tentang apa itu hikayat. Ibu mau tanya, sebelum ini teman-teman ada yang sudah mengetahui atau pernah baca mengenai apa itu hikayat? Belum, Bu. Belum. Semuanya belum? Belum, Bu. Oke, apa kalau kita belajar sama-sama hari ini, oke? Yang pertama yaitu pengertian hikayat. Kita baca sama-sama ya. Iya, Bu. 2, 3. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan sejarah perkembangan, gambaran historis, geografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Oke. Ini pengertian hikayat, tapi tadi lupa. Sebenarnya ada tujuan pembelajaran kita yang belum Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita harus mengerti tentang pengertian hikayat dan karakteristik hikayat. Jadi yang pertama ini kita akan membedah apa itu pengertian hikayat. Seperti yang tertulis, hikayat adalah karya sastra lama. Karya sastra terbagi menjadi dua, karya sastra lama dan karya sastra Baru. Nah, hikayat itu masuk ke dalam karya sastra lama. Karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Oke, kita masuk ke dalam slide yang berikutnya. Kita baca sama-sama lagi ya. 2, 3. Secara umum, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama, bersifat istanistis, artinya pusat ketinggalannya berada di lingkungan istana atau kerajaan. Prologis artinya banyak cerita di dalam hikayat tidak dapat diterima oleh akal. Statisnya bersifat kaku dan tetap. Oke, secara umum hikayat menggunakan bahasa Melayu lama bersifat istana sentris. Istana sentris artinya pusat ceritanya berada di lingkungan Istana. Ya, betul. Kebanyakan cerita hikayat itu berada di dalam kerajaan. Terus kemudian prologis artinya banyak cerita di dalam hikayat tidak dapat diterima oleh akal atau banyak kemustahilan di dalam cerita hikayat. Kemudian statis artinya bersifat kaku dan tetap. Oke, kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu kita masuk
Kemudian Kami tidak diketahui secara jelas pengarang hikayat tersebut atau cerita dari mulut ke mulut. oke, ya sering dikatakan seperti itu ya. Hikayat terkenal cerita yang disampaikan dari mulut ke Mulut. Kemudian statis. Baca. Banyak penyebaran yang tidak jauh berbeda dengan cerita hikayat lainnya. Kemudian Kemustahilan. Banyak mengandung kemustahilan. Edukatif, mengandung amanat baik atau positif bagi penikmat. oke, jadi sekarang kalian harus mencatat tentang karakteristik hikayat karena sebentar Ibu akan kasih tugas. Kalian harus mencari karakteristik sebuah hikayat yang sebentar Ibu berikan. Ibu kasih satu cerita hikayat. Kalian menjadi dua kelompok. Nanti Ibu berikan ini ceritanya. Ya, kita cari. Jadi kalian harus menganalisis karakteristik cerita tersebut. Cerita yang paling terkenal di Papua yaitu cerita apa? Cendrawasih. Ya, salah satunya. Kemudian ya, Raja Ampat. Jadi yang Ibu ambil contoh yaitu ini, legenda 7 telur. Jadi kelompoknya terbagi karena kita ganjil. Ada yang 4, ada yang 3. Boleh? Dari Setri sampai Fransina kelompok 1, Arda sampai Rahel kelompok 2. Sama-sama mencari karakteristik. Ibu cuma mau lihat siapa yang sudah memahami tentang karakteristik dari hikayat tersebut. Oke, paham? Paham. Jadi di sini kita akan membaca bersama-sama, kemudian teman-teman nanti mencari karakteristiknya. Bisa? Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Kita baca dari sini ya. Oke, baca. Tidak jelas? Jelasin, jelas. Ini Jelas. Salah satu boleh. legenda yang hidup di Raja Ampat adalah legenda tentang tujuh telur. Telur. Sebagian masyarakat Papua percaya bahwa Raja Ampat berasal dari seorang perempuan yang menemukan 7 telur di sekitar perairan Kali Raja Ampat. Perempuan itu bernama Bu Denik Kapailot. Suaminya Aliagawan meminta istrinya merebus telur. Namun Denik menolak dan berharap telur tersebut menetas. Tak lama 6 telur menetas dan menjelma menjadi manusia. Lanjut, 5 diantaranya. Lanjut yang berikutnya. Petri. 5 diantaranya laki-laki dan seorang perempuan. Namun satu jelma laki-laki menghilang dan tak ditemukan lagi. Masyarakat percaya dia kembali ke alam gaib. Keempat, anak laki-laki yang tersisa diberi nama Lanagiwan, Utusan dan Kiruri. sementara yang perempuan bernama Pintu. Keempat telur menetas dan menjadi pangeran yang kemudian menguasai 4 pulau terbesar di wilayah tersebut, yakni Pulau Misol, Pulau Waigep, Pulau Selawati, dan Pulau Kubaraka. Sedangkan 3 telur lainnya yang menetas menjadi perempuan, batu, dan hantu. Sementara itu, orang-orang Tiawak yang tinggal tak jauh dari Raja Ampat telah mengakui ketangguhan keluarga ini saat lomba adu tarik tali yang diprakarsai Buku Deni Kapalon. Orang Tiawak mulanya merasa akan menang karena Buku Deni Kaplot hanya berdua dengan suaminya. Mereka tak menyadari bahwa
penjelmaan telur-telur itu telah ikut membantu pertandingan itu. Lalu Pintekuk, satu-satunya perempuan di keluarga tersebut, melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Burabesi, yang diyakini ia dan pasukannya menguasai Kesultanan Tidore, Maluku. Sementara itu, cukup? Oke, terima kasih semuanya. Oke, cerita ini kita akan menganalisis karakteristik yang ada di dalam cerita ini. Jadi teman-teman, seperti yang ibu katakan tadi, sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Ceritanya tetap sama, tapi kalian harus kerja masing-masing setiap kelompok ya. Kalian mencari karakteristik apa saja yang terdapat di dalam cerita apa tadi ini. 7 telur ya, legenda 7 telur ini, oke? Bisa? Ibu kasih lihat ini dan ini supaya kalian bisa lihat, karena teman-teman tadi belum mencatat ya. Bisa dilihat? Bisa Ibu.